Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan usulan draft proposal disertasi dengan judul Optimalisasi Kinerja Dosen, Analisis Motivasi Lingkungan Kerja dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderasi, studi kasus pada perguruan tinggi swasta di Kabupaten Gresik. Sebelum pemaparan ini saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhsin Zuhad Al-Asqolaini, salah satu pendaftar program doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Oke, kita masuk pada ide penelitian. Ide penelitian ini berasal dari fenomena kinerja dosen yang ada di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kinerja dosen adalah kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dimiliki seorang dosen dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dosen memiliki tugas untuk melaksanakan pengajaran kepada mahasiswa. Selain itu, dosen juga berkewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara utuh. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan pendidikan tinggi yang mempunyai peran penting dan menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dosen diberikan kesempatan untuk meniti karirnya melalui tahapan penyetaraan berupa in-passing pangkat atau golongan dan kenaikan berupa jenjang jabatan fungsional. Ada tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan jenjang jabatan dosen secara berkala, baik itu asisten ahli, lektor, lektor kepala, ataupun guru besar. Peneliti kemudian memfokuskan penelitiannya di Kabupaten Gresik. Sebagaimana kita lihat dalam grafik, ada 13 perguruan tinggi swasta di Kabupaten Gresik. 6 diantaranya adalah sekolah tinggi, 5 universitas, dan 2 institut. Data dosen yang tercatat di PD Dikti adalah sebanyak 257 memiliki jabatan fungsional asisten ahli, 146 memiliki jabatan lektor, 13 orang lektor kepala, dan 4 guru besar. Dengan adanya penelitian ini nantinya akan mengkaji secara mendalam terkait dengan formulasi apakah yang bisa dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Ada rumusan masalah, melihat fenomena dan permasalahan yang terjadi sebagaimana setelah saya jelaskan, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah. Kita tahu bahwa rendahnya motivasi kerja dapat mengakibatkan kinerja berkurang. Kurangnya pemberian motivasi berdampak pada kinerja. Kemudian, lingkungan kerja yang kurang kondusif sangat menghambat kinerja. Gaya kepemimpinan yang tidak adaptif itu juga menghambat kinerja dari bawahannya. Maka, apakah kemudian permasalahan yang terjadi itu dikarenakan dosen-dosennya kurang termotivasi, ataukah karena lingkungan kerjanya kurang nyaman, kurang kondusif, dan apakah gaya kepemimpinan dari pimpinannya itu kurang mendukung? Dirumuskan beberapa masalah, bagaimana motivasi mempengaruhi kinerja, bagaimana lingkungan mempengaruhi kinerja, dan bagaimana gaya kepemimpinan dapat meningkatkan kinerja. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang sudah ada, maka dapat disusun beberapa pertanyaan sebagai berikut. Saya mengajukan 5 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja dosen di perguruan tinggi swasta di Kabupaten Gresik? Yang kedua, apakah lingkungan kerja
berpengaruh terhadap kinerja dosen di perguruan tinggi swasta di Kabupaten Gresik? Yang ketiga, apakah gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh motivasi terhadap kinerja dosen di perguruan tinggi swasta di Kabupaten Gresik? Yang keempat, apakah gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja dosen di perguruan tinggi swasta di Kabupaten Gresik? Dan yang kelima adalah apakah terdapat interaksi antara motivasi, lingkungan kerja, dan gaya kepemimpinan dalam mempengaruhi kinerja dosen di perguruan tinggi swasta di Kabupaten Gresik. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori motivasi dua faktor, kemudian teori lingkungan kerja, kemudian teori kepemimpinan, dan teori kinerja. Teori motivasi dua faktor menurut Herzberg terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor motivasional atau intrinsik, faktor yang bersumber dari dalam diri. Kemudian yang kedua adalah faktor ekstrinsik atau faktor higien, faktor maintenance, yang itu berasal dari luar diri. Kemudian lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Jenis lingkungan kerja ada dua macam. Yang pertama adalah lingkungan kerja fisik dan yang kedua adalah lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik merupakan semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan, kejadian yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan dengan rekan kerja atau dengan bawahan. Teori yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah proses mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu dalam suatu keadaan tertentu dalam mencapai tujuan organisasi. Dari banyaknya teori kepemimpinan dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah how to influence, bagaimana mempengaruhi. Ada kepemimpinan situasional, ada kepemimpinan transaksional, dan ada kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang dapat memotivasi para pengikut untuk melaksanakan dan mengelola kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan organisasi dengan keramahan secara individual, stimulasi intelektual, dan pengaruh yang ideal. Semuanya akan menghasilkan upaya ekstra dari pekerja untuk efektivitas organisasi yang lebih baik. Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi, baik organisasi tersebut bersifat profit oriented ataupun non-profit oriented, yang dihasilkan selama satu periode. Terdapat 5 indikator kinerja. Yang pertama adalah kualitas, yang kedua adalah kuantitas, yang ketiga adalah ketepatan waktu, yang keempat efektivitas, dan yang kelima adalah kemandirian. Dalam tinjauan pustaka ini ada 6 penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya pernah dilakukan di tahun 2019 hingga 2024. Penelitian yang pertama yang pernah dilakukan oleh Zamhir Basem tahun 2024 dengan judul Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Kerja, dan Kompetensi terhadap Komitmen dan Implikasi pada Kinerja Dosen Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Riau, memiliki hasil koefisien determinasi sebesar 74%. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Denny Rustandi, Junaidi, Suca Rusdian tahun 2023 dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Kompensasi, dan Motivasi terhadap Kepuasan Kerja serta implikasinya pada kinerja dosen yang dimoderasi oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa kepemimpinan transformasional berperan sebesar 39,5% dalam meningkatkan kepuasan kerja.
kontribusi motivasi terhadap kepuasan kerja sebesar 11,53%. Adapun penelitian yang ketiga tahun 2022 dilakukan oleh Marlina, Ramla Ilham, dan Arianti berjudul Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Dosen di Universitas Madako Toli-Toli. Dengan hasil kompensasi berpengaruh sebesar 3690. Penelitian yang keempat dilakukan oleh Ella Atanasya Sinambela Utami Puji Lestari tahun 2021 dengan judul Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Kemauan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Koefisien determinasi sebesar 90%, artinya X1, X2, dan X3-nya berpengaruh terhadap Y. Sedangkan secara parsial yang memberikan pengaruh hanya variabel kepemimpinan dan variabel lingkungan kerja. Adapun penelitian yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Sakina Ubudia Siregar, Sri Milvayeti, Ibnu Hajar, dan Akmaluddin tahun 2020. Mereka mengangkat judul Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Dosen Perguruan Tinggi Swasta Labuan Batu dengan dua variabel. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja dosen sebesar 4,4%. Penelitian yang terakhir dilakukan di tahun 2019 oleh Marta Budiono dengan judul penelitian Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Disiplin Kerja terhadap Kinerja Dosen Akademi Sekretari dan Manajemen Widya Dharma Pontianak. Kepemimpinan sebagai variabel X1, motivasi kerja sebagai variabel X2, disiplin kerja sebagai variabel X3, dan kinerja dosen sebagai variabel Y atau variabel terikat. Variabel X1, X2, X3 berpengaruh secara simultan dengan nilai F hitung sebesar 7,7912. Ada kerangka konseptual dan hipotesis. Dapat kita lihat pada gambar bahwa kerangka konseptual yang ada dalam penelitian ini, motivasi sebagai variabel bebas atau variabel independen X1, kemudian lingkungan kerja sebagai variabel X2, dan gaya kepemimpinan menjadi variabel moderasi, sedangkan kinerja menjadi variabel terikat. Dengan kerangka konseptual yang ada, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis. Hipotesis pertama, motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen di perguruan tinggi swasta di Kabupaten Gresik. Hipotesis kedua, lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen di perguruan tinggi swasta di Kabupaten Gresik. Hipotesis ketiga, gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh motivasi terhadap kinerja dosen di perguruan tinggi swasta di Kabupaten Gresik. Hipotesis keempat, gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja dosen di perguruan tinggi di Kabupaten Gresik. Hipotesis yang kelima adalah terdapat interaksi antara motivasi, lingkungan kerja, dan gaya kepemimpinan yang mempengaruhi kinerja dosen secara signifikan. Metode penelitian ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ruang lingkup penelitian dan batasan penelitian. Penelitian ini berfokus pada motivasi, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, dan kinerja dosen pada perguruan tinggi swasta di Kabupaten Gresik, sehingga nantinya dapat ditemukan sebuah formulasi yang tepat untuk problematika yang terjadi terkait dengan kinerja dosen. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Adapun lokasi penelitian adalah berada di Kabupaten Gresik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen perguruan tinggi swasta di Kabupaten Gresik. Sedangkan sampelnya adalah dosen-dosen yang tercatat di Pangkalan PDDikti. Teknik pengumpulan data sekunder itu berasal dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
PD Dikti, data seluruh perguruan tinggi swasta di Kabupaten Gresik, data dosen di perguruan tinggi swasta se-Kabupaten Gresik. Pada penelitian ini teknik analisis datanya adalah dengan analisis data MRA atau Moderating Regression Analysis. Demikian pemaparan draft proposal disertasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.